Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahadatan nahya biha wa namutu 'alaiha wa nalqallaha biha. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid An-Nur rahimahullah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam senantiasa curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minggu yang berkah ini saya ingin membacakan atau mempelajari bersama-sama sebuah surat yang terkenal, yaitu ayat Al-Kursi. Ayat Al-Kursi hampir setiap kita orang mukmin, orang muslim pasti membaca dan juga hafal ayat kursi. Ayat kursi yang dimulai dengan kalimat Allah, itu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, kemudian diakhiri dengan wa huwal aliyyul azim. Para ulama mengatakan bahwa ayat kursi ini adalah sayyidatul ayat, yaitu puncaknya atau pimpinannya dari ayat-ayat Al-Quran. Kalau puncaknya daripada surat-surat Al-Quran adalah suratul Baqarah, kemudian di dalam surat Al-Baqarah itu ada terdapat yaitu ayat Al-Kursi. Jadi ayat kursi ini, mengapa ayat kursi ini dikatakan sayyidatul ayat atau puncaknya, pimpinannya atau masternya ayat-ayat Al-Quran? Karena ayat kursi ini mengajarkan yaitu tentang ketauhidan, tentang keikhlasan di dalam kita beragama. Karena ayat kursi ini adalah sebuah pondasi, sebuah dasar. Karena kursi itu sendiri merupakan simbol sebuah kekuasaan, yaitu dalam ayat kursi ini menjelaskan tentang betapa luasnya dan besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita artikan ayat kursi itu, artinya adalah Allah. Jadi kalimat ayat kursi itu dibuka dengan kalimat Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dialah Allah. Ini adalah kalimat tauhid, tauhid yang murni, tauhid yang mutlak,
mengesahkan Allah dengan ikhlas, mengesahkan Allah secara mutlak, baik itu di dalam beribadah atau mentauhidkan di dalam zatnya atau mentauhidkan di dalam sifat-sifatnya. Yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan juga tidak tidur. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah maha tinggi dan maha besar. Inilah arti daripada ayat kursi. Pertanyaannya, mengapa ayat kursi itu dikatakan Sayyidatu ayatil Quran? Tadi sudah saya sampaikan bahwa ayat kursi itu di dalamnya mengandung pokok-pokok fundamental bagi agama kita. Kalau agama kita Islam ini pokok fundamentalnya tauhid, maka di dalam ayat kursi tadi dijelaskan tentang tauhid, yaitu tauhidul ibadah, tauhidul rububiyah, tauhid asma was sifat. Yang kemudian Allah mengangkat ayat kursi ini dengan dibukanya mulai dengan lafaz Allah. Jadi untuk itulah bahwa ayat kursi adalah ayat sayyidatul ayat. Pertama, karena ayat kursi itu yang dikandungnya adalah tauhid. Yang nomor dua, bahwa ayat kursi itu dimulai dengan lafal Allah dan diakhiri dengan Al-Aliyyul Azim. Semua ini adalah nama Allah. Kemudian ada namanya hadis qudsi, bahwa tentang ayat kursi ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi innalaha lisanan wa syafataini tuqaddisul malika inda sa'il ars. Demi zat di tangan Allah, sesungguhnya ayat kursi ini memiliki lisan dan dua bibir, di mana ayat kursi ini selalu mensucikan kepada Allah dalam tiap waktu. Jadi bahwa Al-Quran memiliki puncak tertinggi, yaitu Suratul Baqarah. Kemudian kalau ayat juga punya puncak tertinggi, yaitu ayat kursi. Yang selanjutnya saya ingin menjelaskan juga bagaimana ayat kursi itu dibilang ayat yang paling utama, karena ayat Al-Kursi itu diturunkan oleh Allah, di mana Allah menjadikan orang yang membaca ayat kursi ini cepat atau lambat, mau membaca ayat kursi di sudut rumah yang 4 ini, maka dijamin rumah itu akan dipelihara
dan setan pun akan keluar dari rumah itu bagi orang yang membaca di rumahnya dalam 4 sujud itu. Kemudian orang yang mau membaca Al-Quran di tempat tidurnya, baik itu untuk dirinya sendiri atau untuk anaknya, maka dijamin Allah akan menjaganya dan tidak mungkin setan itu akan mendekati atau mengganggu, dan kemudian orang itu yang membaca itu dijamin tidak akan mengalami mimpi-mimpi buruk atau mimpi-mimpi yang menakutkan. Itu adalah pengaruh yang kita dapatkan dengan membaca ayat kursi secara cepat dan secara lambat, maka orang yang membaca ayat kursi tiap-tiap setelah sholat, maka Allah akan mencabut nyawa orang itu nanti dengan cabutan yang sangat lembut. Mudah-mudahan kita dijadikan sebagai orang-orang yang selalu ingat, selalu membaca ayat kursi, baik itu untuk diri kita sendiri, baik itu untuk anak kita dan keluarga kita dan seluruh jamaah muslim pada umumnya. Aku qauli hada astaghfirullah li wa lakum innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.